Kalau udah masuk di bulan Oktober, aku paling inget drama musical Live Kids Gesja Bethlehem. Kalau sudah masuk bulan Oktober, hal yang pasti akan selalu teringat oleh saya adalah pertunjukan drama musikal beken. Di bulan Oktober, yang saya ingat akan ada drama musikal beken. Kalau aku sih paling ingat drama musikal beken. Kangen banget dong, kan aku pernah jadi pemainnya. Kangen keseruannya, kangen mainnya, kangen ceritanya, kangen semua-semuanya deh. Kangen banget, kangen ikut drama musikal beken. Saya sangat kangen dengan drama musikal beken karena drama musikal beken menampilkan kreativitas tentang pelayanan anak-anak Rakit GSCA Bethlehem untuk menjadi terang bagi sesama. Dan yang paling berkesan bagi saya ketika saya ikut ambil bagian dalam drama musikal tahun 2018 The Storymaker menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Kangen banget, kangen pelayanannya dan juga kangen latihan bersama. Mau banget dong. Walaupun tahun ini akan menonton secara virtual lagi, tapi tetap semangat. Mau banget kalau mau nonton drama musikal beken. Apalagi kalau bisa saya ikut drama musikal bekennya. Mau banget. Untuk tahun ini, jika boleh, saya ingin cerita drama bekennya tentang Musa. Saya sih mau cerita tentang Daud melawan Goliat. Tentang kita yang sedang di tengah-tengah pandemi. Apapun ceritanya, udah pasti seru. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Halo adik-adik, wah hari ini Cici bergairah untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan walaupun masih di rumah masing-masing. Biarlah kita sungguh-sungguh bisa memberikan hati kita, cinta kita sama Tuhan. Tuhan melihat itu loh adik-adik. Dia mau mencurahkan berkatnya buat kita semua. Siap menerima berkat Tuhan? Sebelumnya kita mau satukan hati di dalam doa ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar kami mau memulai ibadah pada minggu ini. Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk teman-teman, kita menyanyikan pujian. Nah adik-adik, yuk kita mau sama-sama sungguh-sungguh hari ini boleh bersuka cita dalam pujian. Let's go sama-sama. Kita mau hempaskan setiap kehidupan yang lama kita, dosa-dosa, hal-hal yang tidak baik itu sudah kita lepaskan dan kita sudah menjadi manusia yang baru. Kita mau menjadi anak-anak yang dimenangkan oleh Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu Lego. Let's go, lepaskan. Let's go, hempaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Let's go, lepaskan.
kita anak-anak Tuhan ya. Nah adik-adik, waktu kita sudah menang, Tuhan mau untuk kita juga bisa menjadi pembawa kabar sukacita, pembawa jiwa-jiwa untuk bisa mengenal Tuhan. Nah adik-adik, kita mau nyanyi lagu Penjala Manusia sama-sama ya, biar kita gerakkan hati kita, semangat kita untuk kita bisa menjadi penjalan manusia dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan namanya, ceritakan kasih-Nya, saksikan kekuatan-Nya, bawa jiwa-jiwa percaya pada-Nya. Nah, itu yang menjadi kerinduan kita, menjadi penjala manusia. Sekali lagi yuk, kita nyanyi sama-sama. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan namanya, ceritakan kasih-Nya, saksikan kekuatan-Nya, bawa jiwa-jiwa percaya pada-Nya. Ceritakan namanya, ceritakan kasih-Nya, saksikan kekuatan-Nya, bawa jiwa-jiwa percaya pada-Nya, bawa jiwa-jiwa percaya pada-Nya. Yeay! Adik-adik, itu pesannya Tuhan ya. Mari kita semangat untuk bisa membawa jiwa-jiwa percaya kepada Yesus. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan berbicara apa yang Dia bicarakan, biar itu bisa menuntun kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita angkat satu pujian tunduk sama-sama. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan, ku rindu akan firman-Mu. Yes Tuhan, ini kerinduan hati kami. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu.
Terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Lindungi supaya kami bisa mendengar dan bisa mengerti dan bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Halo adik-adik, kalian sudah siap hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama? Kalau sudah siap, duduk yang rapi, persiapkan hati kalian sungguh-sungguh. Kalau yang mau tulis-tulis, catat-catat, jangan lupa buku sama bolpennya di depan kalian ya. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, Cici mau tanya dulu nih. Tebak-tebakan buat kalian yang jawab di rumah ya. Benda ini tajam dan panjang. Coba apa? Ada yang bisa jawab? Benda apa ya? Apa? Gunting? Salah. Apa lagi? Apa? Pisau? Wah, juga salah. Coba ayo, siapa yang bisa tebak lagi? Cici kasih lihat ya. Cici kasih lihat nih, apa ini? Iya, pedang. Ada yang tahu nggak pedang itu fungsinya apa nih adik-adik? Kegunaannya untuk apa? Iya, betul. Melawan musuh. Kalau musuh di dekat mau menyerang di dekat kita, biasanya ada yang bawa pedang nih, bisa pakai pedang untuk supaya bisa melawan musuh, menyerang musuh. Nah, adik-adik, Tuhan juga sudah memberikan kita pedang loh adik-adik. Ada yang tahu nggak pedang apa? Ya betul, pedang roh. Nah, pedang roh fungsinya untuk melawan musuh kita, yaitu siapa? Iblis. Gimana sih caranya menggunakan pedang roh? Hari ini kita mau belajar sama-sama. Sebelumnya kita mau saksikan dulu video berikut ini. Kisah tentang Tuhan Yesus dicobai di dalam Matius 4 ayat 1-11. Yuk kita simak sama-sama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, adik-adik, dari kisah tadi kita tahu bahwa iblis menggoda Yesus untuk melakukan apa yang salah. Namun Yesus tidak tertipu loh oleh iblis. Ia tidak mau melakukannya. Dan Yesus menjawab semua godaan si iblis dengan ayat-ayat dari firman Tuhan. Adik-adik, iblis juga selalu menggoda kita loh untuk melakukan apa yang salah. Bahkan saat iblis mungkin berbohong kepada kita tentang masa depan kita atau tentang diri kita, firman Tuhan dalam Alkitab selalu menunjukkan kebenaran bagi kita. Semua yang ditulis dalam Alkitab adalah kebenaran. Iblis pun mengetahui bahwa firman Allah bagi kita adalah kebenaran dan memberikan petunjuk kepada anak-anaknya bagaimana mengalahkan si iblis. Saat kita memiliki firman Allah dalam hati kita, firman itu akan menghibur, memimpin, dan melindungi kita dari tipuan si iblis. Firman itu akan mengingatkan kita apa yang harusnya kita lakukan. Inilah maksudnya menggunakan firman Allah, pedang roh itu untuk mengalahkan si iblis. Pedang roh kita berbeda dengan pedang biasa yang digunakan oleh tentara. Pedang yang digunakan tentara akan semakin tumpul jika semakin sering digunakan. Namun, pedang roh kita tidak akan pernah menjadi tumpul. Semakin sering pedang roh digunakan, semakin tajamlah pedang roh kita. Inilah yang terjadi saat kita rajin menghafal ayat-ayat Alkitab. Jika kita berada dalam pertempuran dengan iblis, entah itu berupa godaan atau situasi yang buruk, kita bisa selalu siap sedia melawan. Kita tahu cara yang benar untuk bereaksi atau bertindak karena kita ingat apa yang Alkitab katakan. Itu sebabnya sangat penting untuk kita mengingat ayat-ayat hafalan dan menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Itu juga dikatakan dalam ayat hafalan kita di dalam Mazmur 119 ayat 11. Nah, adik-adik, saat kita menyimpan firman-Nya dalam hati kita, tidak ada seorang pun, bahkan iblis pun tidak dapat mengambilnya dari kita, kecuali kita mengizinkannya. Jadi, gak ada alasan loh untuk bermalas-malasan menghafalkan ayat hafalan atau ayat Alkitab, karena saat kita melakukannya, kita selalu mempersiapkan pedang roh kita untuk melawan iblis setiap saat diperlukan. Iblis selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun, kita tidak perlu takut karena kita akan selalu bisa mengalahkan si iblis dengan pedang roh. Ingat, Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Mungkin dalam kehidupanmu sehari-hari, iblis selalu menggoda untuk kita melakukan sesuatu hal yang salah. Mungkin kalian pernah juga mengalaminya ketika iblis menggoda kita untuk merokok. Teman-teman kita banyak yang merokok. Atau juga ketika kalian melihat ada dompet mama di meja dan gak ada yang lihat. Lumayan nih buat jajan.
Nah, mungkin juga iblis pernah mencoba untuk kita tidak mau memaafkan teman kita yang jahat. Iblis mengingatkan kita kepada hal-hal yang diperbuat oleh teman kita yang menjahati kita. Namun firman Allah kan mengatakan kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan lagi. Nah, atau mungkin ketika kita mengerjakan ulangan di rumah secara online, ketika iblis mungkin menggoda kita untuk melakukan hal yang tidak benar, menyontek, gak ada yang kelihatan, gak ada yang lihat kita loh adik-adik. Nah, itulah saatnya kita bisa melawan dengan firman Allah. Pedang roh kita pergunakan sehingga hal-hal yang tidak baik itu kita bisa kalahkan dengan firman Allah. Makanya penting untuk kita bisa tahu isi dari firman Allah, ayat-ayat Alkitab yang ada, supaya kita bisa melawan tipu muslihat si iblis dan kita bisa menyerang iblis. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdasar terhadap engkau. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdasar terhadap engkau. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Terima kasih. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Yesus telah menang dari cobaan yang diberikan oleh iblis dengan apa? Memperkatakan firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran. Nah, kita juga diberikan pedang roh yaitu firman Allah buat kita masing-masing. Cuma kita mau pakai atau tidak nih? Kita mau pergunakan atau tidak? Mempergunakannya dengan cara apa? Kita membacanya setiap hari, merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, dan simpan itu di dalam hati kita masing-masing, sehingga pedang roh itu akan semakin lebih tajam. Dan ketika kita waktunya untuk dibutuhkan, kita bisa pergunakan pedang roh kita. Pedang roh adalah salah satu kelengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan buat kita anak-anaknya. Adik-adik, buat kalian yang hari ini mau berkomitmen sungguh-sungguh untuk mau memulai dari sekarang untuk setiap hari mau rajin untuk baca Alkitab, mau merenungkannya dan menyimpannya di dalam hati masing-masing, saat ini kita mau berdoa sama-sama. Dan Cici percaya firman Tuhan itu akan berkuasa dan akan memberikan kemenangan bagi anak-anaknya ketika ada godaan-godaan yang merayu kita, yang menyerang kita. Adik-adik semua, yuk yang mau sekarang kita mau tutup matanya, kita sama-sama berkomitmen, kita mau berdoa biar Tuhan yang memberikan hati kita untuk mau sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, dan kita mau mengerjakan setiap bagian yang diperintahkan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, sehingga hidup kalian bisa terus bertumbuh, bahkan terus menjadi pemenang dari setiap tantangan dan godaan yang ada. Yuk adik-adik semua, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan pedang roh buat kami masing-masing. Biarlah kami boleh mempertajam pedang roh kami dengan tindakan kami untuk kami mau berkomitmen mulai hari ini rajin baca firman Tuhan setiap hari, sehingga firman itu bisa kami renungkan dan kami simpan dalam hati kami masing-masing. Dan ketika dibutuhkan ada serangan-serangan yang mau menghancurkan kami,
Biarlah kami bisa pergunakan itu dalam perkataan firman yang keluar dalam setiap hati dan tindakan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memimpin kami, Engkau akan memberikan kami kekuatan, kerajinan untuk kami bisa terus tertanam di dalam firman Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan, biarlah pedang roh yang kami miliki akan semakin tajam, akan semakin bisa kami pergunakan untuk kami bisa melawan setiap tipu muslihat iblis. Dan kami mau serahkan seluruhnya hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjadi Raja di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan percaya semua katakan amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Kita kembali lagi di dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Oh ya, bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Hai adik-adik, kita lanjut ke pengumuman minggu ini ya. Yang pertama, jangan lupa di hari Kamis ini ada Living Word Kids jam 10 pagi seperti biasa di YouTube channel Live Kids. Jangan lupa saksikan ya. Dan berikutnya Cici Mika juga mau umumin pemenang games ibadah puncak misi minggu lalu adalah, nah itu dia, selamat untuk yang menang ya. Nah sekarang kita udah masuk di bulan Oktober nih adik-adik. Biasanya di bulan Oktober kita ada drama musikal beken. Nah di tahun ini akan ada apa ya di akhir bulan Oktober? Kalian penasaran gak? Nah, di tahun ini akan ada drama musikal juga nih adik-adik. Namanya Bukan Beken Biasa. Nah, nantikan promo-promonya sepanjang bulan ini di ibadah online Live Kids dan juga di media sosial Live Kids. Berikutnya ada games berhadiah minggu ini. Soal akan diupload di grup WhatsApp kelas dan di media sosial Live Kids. Jawaban ditunggu sampai jam 1 siang ini ya adik-adik. Dan satu orang yang menjawab benar dan beruntung akan mendapat hadiah dari Live Kids. Nah, jawaban dikirim di nomor WhatsApp berikut ini. Oke, itu aja untuk pengumuman minggu ini. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bye!